Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Di sini saya Nazila Fadiahaya akan memaparkan video interaktif saya mengenai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5 sekolah dasar. Baiklah, sebelum itu saya akan membaca KD-nya terlebih dahulu ya. KD 3.3, yaitu menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. KD 4.3, yaitu menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapat barang ataupun jasa sesuai dengan kebutuhannya dengan tujuan kemakmuran hidupnya. Berikut ini akan saya paparkan beberapa bidang bentuk kegiatan ekonomi masyarakat. Di antaranya, yang pertama yaitu pertanian. Nah, usaha pertanian yaitu usaha yang menghasilkan bahan pangan. Indonesia adalah negara agraris, sehingga sebagian besar penduduknya itu bermata pencaharian sebagai petani. Petani berdasarkan jenis usahanya itu dibedakan menjadi 4, yaitu ada petani sawah, petani ladang, petani perkebunan, dan petani tambak. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu apa pengertian dari keempat jenis petani tersebut. Yang pertama itu petani sawah. Petani sawah yaitu tugasnya mengelola sawah. Yang kedua, petani ladang. Kalau petani ladang itu mengelola lahan kering. Yang ketiga, itu ada petani perkebunan untuk mengelola lahan luas untuk tanaman perkebunan. Dan yang keempat, itu petani tambak, mengelola lahan untuk tambak. Berikut ini ada beberapa cara yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Yang pertama itu ada intensifikasi, usaha untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa perluasan lahan pertanian. Yang kedua ada ekstensifikasi, yaitu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Yang ketiga itu ada diversifikasi, usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Dan yang terakhir keempat yaitu rehabilitasi, usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman yang tidak produktif lagi. Selanjutnya yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan satwa ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya. Tujuannya adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang sudah dikombinasikan secara optimal. Usaha peternakan itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama, peternakan sawah besar adalah peternakan sapi, kerbau, dan kuda. Yang kedua, itu ada peternakan satwa kecil, adalah peternakan kambing, domba, kelinci, dan babi. Yang ketiga, itu peternakan unggas, adalah peternakan ayam, itik, entok, dan burung. Selanjutnya, perkebunan dan kehutanan. Perkebunan adalah usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Ada 2 macam perkebunan, yaitu perkebunan rakyat, itu dikelola oleh rakyat sendiri. Dan yang kedua, itu perkebunan besar, dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Nah, tanaman perkebunan juga digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu ada perkebunan musiman atau berumur pendek, dan perkebunan tanaman tahunan atau yang berumur panjang. Perkebunan musiman atau berumur pendek, contohnya ada perkebunan tebu, perkebunan tembakau, dan perkebunan rosella. Perkebunan tanaman tahunan atau berumur panjang yaitu ada perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan cengkeh, perkebunan lada, perkebunan karet, perkebunan kelapa, dan perkebunan kelapa sawit. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas terutama di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, Papua, serta Sumatera. Pengelolaan hutan dipahami sebagai penerapan metode bisnis dan prinsip kehutanan untuk pengurusan hutan. Kegiatan pengelolaan hutan yaitu meliputi penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan hasil, dan pemasaran hasil.
Tumbuhan di Indonesia itu mempunyai tumbuhan yang beraneka ragam, terutama yang berbentuk pohon. Secara keseluruhan, di Indonesia terdapat lebih dari 40.000 jenis tanaman. 24.000 sampai 30.000 jenis diantaranya adalah tanaman berbunga. Perikanan, yaitu kegiatan membudidayakan ikan. Usaha perikanan merupakan usaha menangkap ikan baik dari laut maupun dari sungai dan danau. Selanjutnya ada usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Ada perikanan darat, perikanan air tawar, perikanan air payau, dan perikanan air laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat itu meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar yaitu diusahakan di sungai, danau, rawa, dan waduk. Perikanan air payau yaitu diusahakan di tambak-tambak yang terdapat di tepi pantai. Perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak-tambak. Nah, selanjutnya kita beralih ke kegiatan ekonomi di bidang pertambangan dan industri. Yang pertama yaitu ada pertambangan. Pertambangan itu terdiri dari minyak dan gas atau migas dan batu bara. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan migas terlebih dahulu ya. Minyak dan gas atau migas. Tambang-tambang minyak bumi diusahakan di darat maupun di lepas pantai. Dalam suatu usaha eksplorasi minyak bumi, kita juga menemukan gas alam. Oleh karena itu, migas merupakan andalan ekspor Indonesia. Yang kedua, itu ada batu bara. Penggunaan batu bara dalam negeri saat ini masih terbatas untuk keperluan industri, sehingga batu bara lebih banyak diekspor ke luar negeri. Pusat-pusat penambangan batu bara di Indonesia yaitu yang pertama di Bukit Asam dan Sawah Lunto di daerah Sumatera. Yang kedua itu ada di muara Sungai Mahakam. Yang ketiga di Pulau Laut, dan yang keempat itu ada di lembah Sungai Kapuas atau Kalimantan. Selanjutnya itu ada perindustrian. Kegiatan industri yaitu usaha pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan menggunakan fasilitas dan peralatan. Perindustrian yaitu sesuatu yang bertalian dengan proses-proses industri. Berdasarkan besar kecilnya usaha yang dilakukan, industri dibagi menjadi 3, yaitu industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Oke, yang pertama itu industri rumah tangga atau home industrial. Industri yang diusahakan oleh keluarga atau bertenaga kerja 1-4 orang dengan modal kecil dan peralatan sederhana. Contohnya tahu, kecap, kerupuk, dan makanan kecil lainnya. Industri kecil, industri dengan karyawan antara 5-19 dengan modal agak besar. Contohnya industri bahan pakaian, sepatu, dan makanan. Yang ketiga, industri sedang. Industri yang menggunakan modal cukup besar, peralatan agak modern, jumlah pekerja 20-99 orang. Contohnya industri mebel, konveksi, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada industri besar. Industri menggunakan modal besar, mesin-mesin modern dan canggih, pekerjanya lebih dari 100 orang, dan pembagian kerjanya profesional. Contohnya besi, baja, pulp, tekstil, dan lain-lain. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai perkembangan kegiatan ekonomi. Ada 4 tahap, yaitu dari tahap pertama, yaitu barang dengan barang. Di sini kita bisa lihat bahwa contohnya ikan atau ayam itu biasanya bisa ditukar dengan makanan lain juga, seperti ikan dan ayam ditukar dengan buah-buahan. Yang tahap kedua, yaitu ada barang dengan alat tukar. Contohnya makanan dengan emas. Yang ketiga, yaitu menggunakan hasil ternak atau hasil tani. Yang keempat, menggunakan uang. Baiklah, sekian video dari saya dan penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.